rekan, berjumpa lagi dengan acara Bicara Sehat Rumah Sakit Universitas Indonesia. Bersama saya telah ada dua dokter, yaitu Dr. Adit dan Dr. Nina. Dr. Adit merupakan konsultan infeksi dan penyakit tropis dewasa, dan Dr. Nina adalah konsultan infeksi dan penyakit tropis anak. Bagaimana dokter, apa kabarnya? Baik. Oke. Jadi dok, seperti yang kita ketahui bahwa di awal musim penghujan ini banyak sekali fenomena ditemukannya ular di masyarakat. Dan kejadian tersebut itu membuat masyarakat menjadi resah karena beberapa masyarakat banyak yang tergigit ular. Sahabat RSUI tentunya pasti memiliki banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih cara yang harus dilakukan ketika ada keluarganya, ada teman atau anaknya yang tergigit ular. Nah, di sini kami telah menghadirkan pakar-pakar, yaitu dokter spesialis dari Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk membahas hal tersebut. Untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk Dokter Adit nih dok. Jadi kan banyak banget beberapa minggu ini, di bulan Desember ini banyak masyarakat yang tergigit ular. Sebenarnya apa sih dok yang harus dilakukan kita masyarakat kalau misalnya anak kita atau mungkin keluarga kita terkena gigitan ular? Apa sih pertolongan pertama yang harus dilakukan di rumah? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau bisa dibilang ini memang suatu fenomena di mana sebetulnya kasus gigitan ular berbisa itu memang ya bukan suatu hal yang kita dapatkan di daerah tropis seperti Indonesia ini, tapi ya akhir-akhir ini kalau kita lihat di media dalam mungkin 1 bulan terakhir itu kan kasus gigitan ular berbisa ini meningkat dengan cukup tajam lah kalau bisa dibilang, entah karena satu dan lain hal, faktor-faktor yang berperan. Nah, dan seperti kita ketahui yang namanya digigit ular itu prinsipnya adalah kita harus menganggap ini sebagai ular yang berbisa sebelum kemudian dibuktikan ternyata bukan. Jadi pada saat seseorang baik dewasa maupun anak, mungkin dokter Nina akan menjelaskan untuk aspek anaknya, tergigit ular itu harus dianggap sebagai suatu hal yang mengancam. Jadi prinsip pertama tentu harus segera minta pertolongan ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, upaya yang bisa dilakukan pada saat masih di rumah ataupun di luar rumah gitu, yang masih belum sampai di rumah sakit, tentu utamanya adalah kita bagaimana caranya mencegah supaya pun kalau kita tergigit ular yang berbisa, bisa ini tidak menyebar. Jadi kita mencegah penyebaran bisa. Nah, apa yang bisa dilakukan? Memang banyak hal yang mungkin dianggap sebagai suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan gitu, misalnya kalau digigit ular harus disedot-sedot gitu, terus kemudian dibuang gitu, pakai mulut dibuang gitu ya, atau kemudian diikat, dibebat dengan keras gitu, atau bahkan ada yang dulu mungkin melakukan penyayatan di sekitar daerah gigitan. Dan ternyata dari beberapa laporan dari WHO dan beberapa center-center lain yang memang sudah banyak mendapatkan kasus gigitan ular, itu merupakan hal yang sudah tidak dibenarkan lagi. Tapi memang tetap prinsipnya kita harus mengistirahatkan daerah yang tergigit. Jadi misalnya yang tergigit di tangan, bukan diikat, bukan ditusuk, bukan dihisap, tapi diletakkan begitu, kemudian kalau bisa ditekan dengan seperti pad atau bantalan gitu secara gentle, dan apabila memungkinkan tentu harus dipasang bidai. Bidai itu seperti alat supaya bisa membuat lengan atau kaki atau apapun bagian tubuh yang tergigit itu menjadi tidak aktif bergerak. Karena dengan mengurangi gerakan itu dapat menurunkan risiko penyebaran bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti kami sampaikan tadi, bahwa yang namanya digigit ular itu harus dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya emergency, jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Oke, baik dok, terima kasih. Berarti intinya poinnya adalah jangan menghisap ya dok ya, jangan menghisap luka darahnya, terus jangan diikat secara kencang, terikat gitu ya dok ya. Berarti hanya di bidai ya tadi ya dok ya. Di bidai dan ditekan ringan. Lalu dok, setelah dibawa ke rumah sakit, itu biasanya di rumah sakit penanganannya seperti apa sih dok? Ya, jadi pada saat tenaga medis mendapatkan kasus gigitan ular, tentu yang pertama akan dievaluasi adalah gejala dari klinis pasien itu. Karena yang namanya, mungkin saya akan menggunakan istilah envenomasi.
Envenomasi adalah masuknya venom ke dalam tubuh seseorang karena gigitan dari ular berbisa. Jadi yang pertama dinilai adalah manifestasi klinis dari envenomasi itu. Envenomasi gejalanya bisa lokal di tempat yang tergigit atau dia bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kalau gejala lokal biasanya di tempat gigitannya itu mungkin berubah warna jadi kebiruan gitu ya. Lebih kemerahan, kebiruan, gelap, bengkak, ada blister seperti kulit yang menonjol gitu karena berisi jaringan rusak dan yang lain-lain. Itu adalah gejala envenomasi lokal. Sementara untuk gejala envenomasi sistemik, kita bisa lihat tergantung dari gigitan bisanya, dari ularnya gitu, bisanya. Ada yang bisanya sifatnya neurotoksik, jadi mengganggu persarafan. Jadi pasien bisa susah bernafas dan yang lain-lain, kelemahan tubuh dan yang lain-lain. Bisanya ini sifatnya hematotoksik, jadi membuat rusak di sistem pembekuan darah, jadi pasiennya berdarah-darah gitu. Bisa juga miotoksik, jadi merusak jaringan otot, atau kombinasi di antaranya. Jadi pada saat terjadi gejala-gejala envenomasi, yang akan dilakukan oleh dokter tentu segera memberikan sabu. Apa tuh dok sabu dok? Sabu ini adalah serum anti bisa ular. Jadi bukan shabu-shabu. Kalau shabu, bukan sarapan bubur gitu ya. Bukan shabu-shabu yang makanan Jepang. Jadi sabu, yang sabu ini adalah kependekan dari serum anti bisa ular. Jadi di sabu ini sudah ada imunoglobulin yang hiperimmune. Jadi dia sudah ada anti bisa ya, yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga diharapkan bisa memberikan efek yang baik. Tapi yang jadi masalah mungkin nanti Dr. Nina akan mengeksplor ini gitu, bahwa ternyata sabu ini juga punya keterbatasan karena tidak semua venom dari ular berbisa itu akan ada di sabu. Nah, prinsipnya diberikan sabu, kemudian monitor secara ketat, diperiksa darah dan yang lain-lain untuk melihat komplikasi, dan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang bisa membantu mengatasi komplikasi yang muncul. Itu prinsip yang akan dikerjakan di rumah sakit. Terima kasih Dr. Adit atas penjelasannya. Lalu dok, apakah gigitan ular ini mematikan dok? Sampai seberapa parahkah kasus kejadian gigitan ular yang pengalaman dokter? Apakah sampai ada masyarakat yang tergigit ular hingga meninggal gitu? Jadi yang tentu yang membuat kasus gigitan ular menjadi fatal dengan risiko kematian itu adalah dampak dari bisa ular itu. Dan dampak ini akan menjadi lebih berat pada saat pertama telat dibawa ke tenaga medis. Jadi masuk sabunya terlambat. Kedua, ya kita nggak bisa ukur ya, tapi semakin banyak bisa yang disemprotkan oleh ular ke dalam tubuh seseorang, itu juga akan memperberat risiko fatalitas kalau tidak ditangani dengan segera. Dan kemudian yang ketiga adalah pada saat kita menerima itu pasien sudah muncul dengan komplikasi yang banyak atau tidak. Kalau komplikasinya masih minimal, harapan kita tentu lebih baik. Pada saat komplikasinya sudah banyak, tetap kita akan berupaya, tapi logikanya semakin banyak organ yang terlibat, tentu risiko kesulitan dalam menanganinya juga akan lebih besar. Karena bisa ular ini bisa menimbulkan dampak yang beragam, bahkan sampai contohnya tadi nggak bisa nafas, kemudian gagal ginjal gitu, terus kemudian mungkin karena sistem pembekuan darahnya terganggu, akhirnya perdarahan di mana-mana, sampai ke stroke dan yang lain-lain. Nah tentu risiko meninggal ini juga tentu terkait dengan komplikasi yang muncul. Terima kasih penjelasannya dok. Selanjutnya mungkin kita akan beralih pada anak nih. Seperti yang kita ketahui Dokter Nina, jadi sekarang kan lagi musim liburan sekolah nih. Banyak juga acara kegiatan camping di sekolah gitu, dan itu juga mungkin membuat khawatir para orang tua gitu dok. Sebenarnya kalau untuk kasus gigitan ular pada anak, apakah cara penanganannya itu seperti apa dok? Adakah yang beda dengan dewasa atau hal-hal khusus yang harus diperhatikan pada anak? Oke, terima kasih Latifah pertanyaannya. Penting sekali ya, banyak sekali suka ditanyakan oleh orang tua ya. Tapi secara prinsip sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang disampaikan Dokter Adit. Jadi prinsipnya penanganan anak sama dewasa secara prinsip sama. Tapi sebelum saya masuk ke bagaimana penanganan pada anak, jadi saya ingin menyampaikan dulu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sahabat RSUI yang anaknya mau pergi camping ke hutan atau mau pergi
outbound ya gitu ya. Jadi pastikan bahwa anak bapak ibu kalau pergi ke daerah-daerah hutan itu harus menggunakan sepatu yang tepat, kalau bisa menggunakan boot. Karena kenapa? Karena biasanya ular itu kan gigitnya kalau dia terganggu, misalnya terinjak dan sebagainya. Jadi kalau misalnya terinjak, dia kaget, dia otomatis pertahanan dirinya gigit ya. Dan gigitnya biasanya paling sering di kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ular itu senangnya di siang hari gigitnya. Kecuali ular-ular tertentu ya, ular-ular tertentu ada juga yang di malam hari. Tapi sebagian besar ular itu gigitnya di siang hari. Jadi diupayakan sebisa mungkin jangan masuk ke daerah yang semak-semak dan usahakan menggunakan alas kaki yang tepat gitu. Kalau kita pergi ke hutan mungkin bisa pakai boot yang agak tinggi dan sebagainya. Oke, nah terus kalau misalnya kita sampai tergigit ular gitu ya, tadi Dokter Adit sudah sampaikan ada 2 prinsipnya. Prinsipnya segera larikan ke rumah sakit, dan yang kedua mencegah penyebaran dari bisa ular. Jadi kalau memungkinkan segera datang ke rumah sakit dekat yang ada tersedia sarung bisa ularnya ya Dokter Adit ya. Dan yang kedua kalau bisa cegah penyebaran dengan cara yang pertama. Biasanya anak langsung cemas. Nah, usahakan tenangkan anak, jadi jangan cemas. Karena dengan cemas sirkulasi peredaran darah tubuh kita meningkat. Kalau sirkulasi atau peredaran darah di tubuh kita meningkat, otomatis si bisa ularnya makin cepat beredar. Yang kedua, istirahatkan tempat yang tergigit. Misalnya kalau di kaki, kakinya diusahakan jangan bergerak. Yang anak kan kadang-kadang kalau anak-anak kecil susah nih ya disuruh nggak bergeraknya. Biasanya kalau anak kecil kita pasti otomatis ngerjain di bidai atau disiplin bahasa kedokterannya. Jadi diistirahatkan, dikasih penyangga supaya nggak bergerak. Kalau di tangan gimana? Di tangan tadi Dokter Adit juga udah menyampaikan, di tangan posisikan seposisi yang normal mungkin. Jadi posisi tangan kita kan normal seperti ini ya. Jadi posisikan mungkin bisa dipakai alat yang untuk sling arm bahasa kedokterannya atau alat untuk penyangga tangan supaya jangan banyak bergerak gitu. Terus selanjutnya anak kan biasanya suka iseng ya. Kalau digigit suka pegang, suka suka memanipulasi. Jadi upayakan supaya anak menghindari memanipulasi luka, karena makin dimanipulasi nanti takutnya kalau ada bisa ularnya makin menyebar. Dan satu yang paling penting, biasanya kalau anak tergigit ular dengan orang tuanya suka panik dan buru-buru langsung menyedot atau menghisap atau jadi orang tua juga jangan menyedot atau menghisap karena itu juga berbahaya, perilaku seperti itu juga berbahaya. Untuk para sahabat RSUI itu tadi penjelasan dari Dokter Rina tuh sangat ini ya Dok ya, cukup sangat jelas gitu kan, dan tips and tricksnya tadi dikamalkan. Lalu Dok, untuk saya penasaran terkait sabu tadi, serum anti bisa ular. Kalau untuk pemberian itu sendiri antara sabu anak dan sabu untuk dewasa apa itu beda Dok? Antara sabu anak sama sabu dewasa sebenarnya tidak ada perbedaan mengenai dosis. Masing-masing sabu mempunyai dosis sendiri. Jadi ada di leaflet yang terlampir di sediaan sabunya itu sendiri. Sebenarnya tidak ada spesifik. Kita mengikuti dari yang diinstruksikan dari petunjuk sabu itu tersebut. Seperti itu. Berarti memang tidak ada perbedaan. Lalu Dok, mungkin ini untuk dari Dokter Adit dan Dokter Rina juga. Misalnya pasiennya sudah pulang, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah diberikan sabu, sudah diberikan perawatan, dan sudah bisa pulang. Hal apa sih Dok yang harus diperhatikan dari pasien yang terkena gigitan ular ketika keluar dari rumah sakit? Saya dulu ya. Oke. Jadi jadi pada prinsipnya pada saat pasien sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit, tentunya dokter yang merawat itu harusnya sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Jadi pada saat pasien sudah diizinkan pulang, dia sudah menilai bahwa risiko envenomasinya sudah tidak ada. Ya, dan seharusnya pada saat risiko envenomasi itu sudah tidak ada ya, pasien dalam kondisi yang baik. Kecuali tadi saya bilang, kalau venomnya memang menimbulkan masalah yang cukup berat pada pasien, kemudian terjadi komplikasi, jadi mungkin yang harus diwaspadai adalah komplikasi lanjutan dari envenomasi awal. Misalnya tadi pasiennya jatuh kepada kondisi gagal ginjal,
pasiennya jatuh kepada kondisi luka yang gangrenus dan yang lain-lain. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah advice dari dokter yang diberikan kepada pasien guna dia bisa menjaga dirinya untuk misalnya melanjutkan pengobatan ke depan terkait dengan penyelesaian dari komplikasinya itu sendiri, atau kalau misalnya tidak ada, ya mungkin yang namanya bekas digigit, ada luka, ya mungkin si pasien juga harus tahu bagaimana caranya merawat luka itu. Jadi umumnya pemantauan secara serial dilakukan bukan terhadap fenomnya, karena fenomnya harusnya sudah nggak ada pada saat diizinkan pulang, tapi terhadap dampak dari envenomasi itu. Dan itu disesuaikan dengan advice dari dokter. Dr. Nina mungkin ingin menambahkan? Oh ya, jadi perawatan di rumah pada anak ya, pada prinsipnya kita harus merawat luka dengan baik. Jadi walaupun itu gigitan ular itu bentuknya seperti luka. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit pada anak mungkin ada satu yang agak berbeda dengan dewasa mengenai imunisasi. Jadi kalau kita digigit ular, kita asumsikan bahwa luka itu kotor. Jadi mungkin kita perlu melengkapi imunisasi kita, salah satunya imunisasi tetanus. Jadi pastikan bahwa sebelum pulang anak harusnya dilengkapi imunisasi, itu yang pertama. Terus rawat luka di rumah itu penting juga, dan karena anak itu bertumbuh dan berkembang ya, jadi paling penting satu lagi psikologis anak. Anak biasanya mengalami trauma itu, trauma pasca digigit ular. Jadi kita berusaha mengembalikan psikologisnya ke yang awal lagi ya, semula lagi sebelum digigit ular. Pasti ketika ada kejadian yang berat seperti itu, anak seringkali terjadi shock. Terima kasih Dr. Nina dan Dr. Hafiz. Gimana sahabat RSUI? Sepertinya bincang tadi kita sudah sangat mendalam dan pasti sahabat RSUI sudah cukup banyak mendapatkan informasi. Terakhir nih dok, mungkin ada nggak dok hal-hal yang ingin disampaikan terakhir? Satu kalimat, dua kalimat dari Dr. Nina dan Dr. Adit terkait tips and tricks ketika digigit ular atau mungkin dari pengobatannya untuk para sahabat UI, pada sahabat rumah sakit UI dan orang tua di rumah. Oke, saya mungkin bicara terkait liburan ya Dr. Adit ya, karena kita edisi liburan ya. Jadi mungkin kalau di Jakarta atau di sekitar Depok lagi banyak ular gitu ya, tidak menutup kemungkinan juga saat liburan ketemu ular. Jadi jangan membayangkan bahwa ular cuma ada di Indonesia, tapi ternyata di Australia misalnya, negara berkembang juga ada ular ya. Jadi ya, nah tipsnya adalah tadi tetap harus waspada. Kalau masuk ke daerah-daerah yang dalam tanda kutip ekstrim gitu ya, kita harus sedia payung sebelum hujan. Nah dalam hal ini sedia perlengkapan sebelum berpergian. Yang pertama sepatunya disiapin yang khusus. Kalau bisa ada penjepit ular, jadi ada alat seperti tongkat bisa dibeli secara online, tipsnya ya, secara online bisa dibeli untuk kalau sewaktu-waktu kita ketemu ular tinggal dijepit terus dibuang gitu ya. Itu yang pertama. Dan pastikan segera datang ke rumah sakit dan tadi cegah supaya bisa ularnya tidak menyebar dengan cara mengistirahatkan bagian yang tergigit. Saya mungkin menambahkan sedikit aja dari Dr. Nina, bahwa ternyata gigitan ular ini punya banyak risiko dan membutuhkan banyak pihak yang berperan. Jadi tentu pada saat ada kasus gigitan baik di tempat tinggal ataupun tempat kerja, tempat wisata dan yang lain-lain, pertama-tama jangan lupa minta tolong. Ya, call for help, karena kita pasti nggak akan bisa menyelesaikan kasus ini sendirian. Dan dalam hal ini mungkin kalau di lingkungan ya tentu melibatkan RT RW atau security atau siapapun yang berwenang di pemadam kebakaran untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian yang kedua, tadi saya kira Dr. Nina sudah menjelaskan semuanya dengan baik, dan prinsipnya yang namanya gigitan ular itu adalah suatu hal yang sifatnya emergency. Jangan pernah anggap enteng, segera datang ke rumah sakit untuk meminta pertolongan, tapi yang disampaikan Dr. Nina tadi, jangan panik. Ya, karena kalau panik kita semakin takut, semakin gerasa gerusuk, akhirnya bisanya khawatir menyebar akan lebih cepat. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Adit dan Dr. Nina. Luar biasa sekali sahabat RSUI. Terima kasih untuk Dr. Adit dan Dr. Nina yang telah meluangkan waktunya di Bicara Sehat hari ini. Sampai jumpa di Bicara Sehat berikutnya. RSUI,
We provide outstanding care.